Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fabian di channel Fabian Pasadena 17. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Microsoft Word lagi gitu ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai mengoptimalkan produktivitas dengan Microsoft Word. Oke, sudah kita ketahui ya bahwa Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak pengolah kata yang terkemuka yang saat ini memang paling populer gitu ya, digunakan baik itu untuk pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Ada lebih dari 1,2 miliar pengguna Microsoft Office di seluruh dunia. Presentasi ini akan membahas manfaat dan kegunaan Microsoft Word untuk berbagai kebutuhan. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah antarmuka dan fungsi utama. Untuk antarmuka sendiri, ada antarmuka pengguna di Microsoft Word itu adalah mengenal ribbon. Nah, untuk ribbon sendiri ya, jadi dikutip dari Microsoft Word 2010, itu buku dari Insinyur Pandapotan Sianipar. Ini adalah ribbon itu mencakup beberapa antarmuka gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada menu tab, ada grup dan juga sudah ya. Jadi dan komen 3. Nah, untuk menu tab sendiri di sini berfungsi sebagai petunjuk pada folder arsip. Komponen ini terdiri dari beberapa tab menu seperti home, insert, page layout, reference, mailing, review dan juga view. Nah, untuk penjelasannya, untuk home sendiri itu digunakan untuk mengatur font, paragraf, dan penggunaan style. Untuk insert itu menyiapkan berbagai macam objek seperti gambar, tabel, word art, dan lain sebagainya. Lalu ada juga page layout yang digunakan untuk mengatur layout dokumen seperti margin, ukuran kertas, dan orientasi pada dokumen. Reference itu untuk membuat daftar isi, lalu mailing untuk mengatur seperti membuat amplop, label dan lain-lain ya. Review itu digunakan untuk meninjau dokumen seperti spelling atau pengejaan. Untuk view-nya digunakan untuk mengatur tampilan. Di grup sendiri, kolom yang isinya itu merupakan sejumlah opsi atau perintah muncul dari setiap tab di bawah ribbon. Itu ada jenis, ukuran font, warna halaman dan lain sebagainya. Untuk komen yang terakhir ini merupakan suatu tombol-tombol perintah yang ada dalam suatu grup. Selanjutnya adalah fungsi dasar. Nah, untuk fungsi dasar ini tentu saja ya, sebagai pengguna baru itu akan ditunjukkan fungsi dasarnya dulu, yaitu yang pertama pasti di setiap dokumen itu kita bisa membuat dokumen ya, tentu saja. Kalau tidak bisa membuat dokumen, bagaimana cara kita untuk menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu ada membuka, itu sama dengan yang tadi gitu ya. Untuk membuka, setelah kita membuat terus disimpan, maka bisa kita buka kembali filenya. Lalu yang ketiga ada menyimpan, itu setelah kita membuat pasti otomatis gitu ya. Kalau memang si tulisannya itu penting, tidak untuk latihan, itu kita akan menyimpan dokumen tersebut. Dan yang terakhir akan mencetak dokumen. Biasanya untuk urutannya yang pertama itu membuat, menyimpan gitu ya, membuka, dan yang terakhir itu mencetak si dokumen tersebut. Selanjutnya ada format teks. Di sini untuk mengatur jenis huruf gitu ya. Jadi hurufnya mau apa? Ada banyak, ada Times New Roman, ada Calibri dan lain-lain gitu ya.
Lalu ukurannya itu yang standar biasa saja sekitar 11 atau 12. Lalu ada warna, dan yang terakhir adalah spasi antar baris gitu ya. Spasi antar barisnya bisa diatur mau berapa. Untuk yang umumnya itu spasi ini sekitar 1,5 spasi antar barisnya. Selanjutnya itu ada efisiensi penulisan. Di efisiensi penulisan ini yang pertama ada autocorrect ya. Di autocorrect ini fitur ini fungsinya itu hampir sama seperti yang ini, pemeriksaan ejaan, tapi untuk autocorrect ini dapat memperbaiki kesalahan atau kesalahan kata atau kesalahan penulisan secara langsung, tidak perlu kita perbaiki secara manual. Jadi di Microsoft Word ini akan secara otomatis mengoreksi kesalahan kata agar menjadi susunan kata yang sesuai. Lalu ada pemeriksaan ejaan atau spell check. Nah, untuk spell check ini suatu fitur yang dapat membantu pengguna untuk mengecek ejaan pengetikan pada dokumen. Itu berfungsi untuk menghindari typographical error atau typo gitu ya, atau kesalahan penulisan dalam dokumen digital. Dan yang terakhir ada mail merge. Nah, pada mail merge ini fitur untuk menghasilkan atau membuat beberapa dokumen sekaligus dengan memakai informasi yang tersimpan dalam database, daftar atau spreadsheet. Nah, dokumen tersebut dapat berupa ada label, surat, amplop, sertifikat, dan lain sebagainya. Pokoknya yang sejenis itu bisa menggunakan fitur mail merge. Nah, untuk fitur-fitur di efisiensi penulisan ini bisa mengurangi kesalahan penulisan hingga 30% ya, walaupun tidak sampai 90-an%, tapi ya 30% juga sudah lumayan, alhamdulillah gitu ya. Baik, mungkin itu saja untuk video pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.